Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Halo teman-teman, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kita udah 3 hari nggak upload video gara-gara kita pergi ke satu tempat. Oke, di video kali ini kita mungkin tradingnya sedikit santai aja gara-gara kita menggunakan teknik candlestick ketiga. Kita tidak pernah membahas lagi teknik candlestick ketiga. Dan kemarin ada beberapa orang yang masih bingung dengan candlestick ketiga ya. Sebenarnya candlestick ketiga itu kalau dipikir-pikir bisa dibilang teknik yang nggak perlu mikir, Pak. Kenapa? Karena teknik candlestick ketiga itu kita bisa profit dengan mengandalkan teknik C1 dan C3 doang. Kita nggak perlu mikir harus trend apa, kita harusnya perlu mikir harus pasang ini, pasang itu, tidak. Tapi menggunakan patokan di C1 dan kita open posisi di C3. Segampang itu. Oke? Mungkin dengan video kali ini supaya lebih memperjelas lagi, saya open posisinya itu di HP ataupun di handphone ya, supaya lebih mempermudah. Dan ada, saya bilang kemarin juga, kalau open posisi di HP itu jauh lebih efisien daripada trading kita di PC ataupun di iOS ya. Kenapa? Karena open posisi di HP itu jauh lebih gampang gara-gara bisa open posisi kurang dari 1 menit, Pak. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke bagian videonya. Di sini coba lihat dulu layarnya. Sekarang kita masuk di market Asia Composite Index. Kita sekarang masuk di market Asia Composite Index. Dia trennya sedang keadaan turun dan mau naik. Dan sekarang kalau diperhatikan banget, ini trennya sedang dalam keadaan uptrend ya. Kenapa dia dikatakan uptrend? Karena pertama tadi downtrend dia sudah ditembus ya. Downtrend tadi sudah ditembus dan dia itu si resistennya sudah ditembus, makanya si downtrend udah basi dan ini mulai tren baru. Oke, tapi dengan terjadinya algoritma trading dan algoritma dari candlestick, lebih sekarang itu kayak nggak ngaruh banget gitu kalau kita open posisi dengan candlestick ketiga, tapi harus lihat tren itu kayaknya nggak terlalu ngaruh ya, karena open posisi teknik ketiga itu algoritma trading, Pak, algoritma dari candlestick. Oke, kita open posisi di angka 200.000 aja, jangan banyak-banyak. Kita open posisi, kita tes open posisinya mungkin 5 kali kita open posisi, berarti kita open posisi itu 25 menit berarti video ini. Oke, kita mungkin akan skip supaya nggak lama ya. Oke, candlestick pertama belum terjadi, tapi kita tunggu dulu candlestick ini baru kita open posisi nanti. Oke, candlestick pertamanya sudah terjadi dan candlestick pertamanya itu sepertinya dia warna merah, warna hijau, dan ini kita open posisinya itu warna hijau juga ya, open posisi kita warna hijau juga. Kalau di model-model yang 500.000 open posisi aja sekitar 20.000 ya. Untuk mendapatkan 100.000 satu hari itu kayaknya bisa dengan teknik ini. Dan saya lihat-lihat juga memang ada potensi lah ya, tapi jangan juga saldo sejuta, misalkan open posisinya tuh 100.000 kan nggak mungkin, Pak, nggak nyambung, gara-gara kan kita di sini memang mengandalkan kompen ya, karena di sini kan tekniknya mengikuti algoritma aja, nggak ada sisi yang bisa dibilang ini rahasianya nih, nggak ada, ini karena memang algoritmanya aja kayak gitu. Oke, kita rencana mau open posisi buy. Kenapa kita open posisi buy? Gara-gara mengikuti dari bentuk candlestick yang warna hijau. Dia itu terjadinya di jam 1:41. Oke, jam 1:41. Sekarang itu di jam 1:42. Kita tunggu dulu candlestick ini selesai. Kita kan mau open posisi buy. Oke, kita mau open posisi buy nih kita nih. Ini kita tunggu aja dia turun dulu. Nggak usah open posisi langsung. Kita turun dulu baru kita open posisi. Kalau udah naik nggak bisa lagi open posisi, tapi lebih bagusnya memang detik 00. Cuman balik lagi, kelebihan kita trade di Android itu kita bisa open posisi kurang dari 1 menit, Pak, kayak gitu. Oke, ini pasti turun lagi dia dan kita open posisi nanti di bawah aja. Ini sial kita ya, nggak open posisi langsung.
Oke. Kadang-kadang kayak gitu Pak, kita mau open posisi langsung tapi kita tunggu dia turun, tapi dia naik, jadi kita nggak bisa open posisi. Oke, dia udah turun, kita open posisi buy. Berarti kita open posisi buy-nya itu dia di detik 22 tadi kita open posisi buy kan. Kalau kita open posisi per menit itu dia nanti profitnya itu kan di detik 22 setelahnya. Tapi kalau di sini, kalau di Android itu kita bisa open posisi di detik keberapapun, yang penting nggak kurang dari 1 menit. Maksudnya nggak kurang dari detik 5, itu kita bisa profit di candlestick itu juga, kayak gini contohnya. Jadi kita open posisi itu cuma 22 detik Pak. Oke, itu open posisi pertama, kita skip, kita open posisi yang kedua. Oke, sedikit saya jelaskan mungkin. Di sini sudah terjadi di jam 1:45. Sekarang itu terjadi di jam 1:45, berarti bisa dibilang candlestick yang sedang berjalan ini dia candlestick kelima Pak. Itu cara tandanya. Nanti kan dia akan pindah ke jam 1:46 kan. Di jam di HP ya, dilihat ya. Di jam di Olimpiade juga bisa. Ini dia. Lihat di jam ini, di jam 1:45 ya kan. Berarti dia perdagangan kelima Pak. Lagi membuat perdagangan kelima yang sedang berjalan. Oke, nanti kan pindah ke 46. Itu dia candlestick pertama. Jadi itu sebagai patokan kita kayak gitu. Kita tunggu di candlestick di jam 1:45. Oke, di candlestick ke-1 ya ataupun C1 itu udah dibuat dan sepertinya dia terjadi candlestick warna merah. Oke. Ini dia candlestick ke-1-nya. Ini dia candlestick ke-1-nya. Ini kalau dilihat di HP di jam 1:47 berarti udah di perdagangan kedua. Perdagangan ke-1-nya itu udah terjadi tuh, yang ini. Yang sekarang yang sedang berjalan itu di jam 1:47, berarti dia perdagangan kedua. 46 perdagangan pertama, 47 perdagangan kedua, 48 perdagangan ketiga, 49 perdagangan keempat, 50 perdagangan kelima. 51 itu perdagangan 1, 52 perdagangan 2, 53 perdagangan ketiga, 54 perdagangan keempat, 55 perdagangan kelima, 56 itu perdagangan ke-1 lagi. Kayak gitu, dia cuma 5. Oke. Kita open posisi, itu kita open posisi buy ya. Oh enggak, kita open posisi sell, Pak. Kita open posisi sell. Sorry, kita open posisi sell. Gara-gara C1-nya kan candlestick-nya warna merah. Oke, kita open posisi sell. Kita mungkin open posisi sell-nya itu di bagian atas ya, kita open posisi sell-nya. Nah, dia terjadi penolakan tadi kan, dari bawah ke atas. Dia penolakan lagi. Dan kita open posisinya nanti di atas aja. Kalau dia udah hijau baru kita open posisi sell. Itu. Jadi rasio profit kita misalkan doji pun kita profit, Pak. Oke, ini kita udah open posisi buy. Ini misalkan kita open posisi, tadi kan kita open posisi di detik 40, enggak, di detik 50 sekian tadi kita open posisi. Kalau kita open posisi sekarang lagi, nih kita open posisi lagi ya. Di detik 33 tadi kita open posisi, nanti profitnya bareng kalau kita tradingnya tuh di Android. Makanya itu sangat bagus kalau kita trading di Android. Tapi sayangnya itu cuma bisa di aplikasi. Misal ada yang tanya sama saya kemarin. Enggak, ada yang tanya sama saya kemarin. Dia tanya, "Bang, lebih bagus trading di aplikasi apa trading di web?" Jelas lah di aplikasi. Nggak mungkin lah akan menunjukkan ke web kan. Kalau di aplikasinya itu ada disediakin. Oke, nah ini dia. Jadi misalkan kita doji pun di sini, ya, misalkan doji pun, kita itu masih profit kalau kita open posisinya itu di Android. Itu lebih gampang. Kita kan rencananya mau open posisi buy, tapi kita jeda dulu, kita tunggu dulu, jangan open posisi dulu, open posisi buy-nya. Ya kan? Kita nggak open posisi buy dulu. Misalkan pun dia doji, kita masih profit, Pak. Misalkan pun dia doji masih profit. Itu kelebihannya kita tradingnya di Android. Jadi dia nggak pure 1 menit, nggak beneran 1 menit. Dia itu candle itu selesai udah putus kayak gitu. Oke, itu open posisi kita yang kedua. Mungkin kita akan open posisi yang ketiga sesaat ini. Oke, kita lanjut. Sorry, terjadi maintenance di kamera tadi, terjadi maintenance yang nggak disengajakan. Tapi di sini untungnya kita nggak open posisi, Pak. Kita untungnya itu nggak open posisi dari di sini. Di ini kita nggak open posisi. Ya harusnya kan di sini dia perdagangan pertamanya, di sini perdagangan keduanya ya. Ini perdagangan keduanya, kita kalau open posisi tadi pasti loss ya. Dan harusnya di sini dia K1-nya ataupun kompen pertamanya itu di candlestick yang sedang berjalan dan di K1-nya kita profit. Oke. Nah, setidaknya kan bisa pengganti saya bilang kalau teknik C3 itu memang bisa pakai gitu. Maksudnya bisa
bisa lah untuk kita trade untuk profit rendah, itu masih bisa. Oke, kita menunggu untuk kita open posisi selanjutnya. Oke, ini C5-nya ataupun C1-nya itu sedang dibuat. Jadi C1-nya sudah dibuat, yang sedang rilis sekarang. Dan saya mau bilang bahwasanya kalau memang trade itu, apakah ini jalan trade yang baik dan benar? Apakah ini jalan yang beneran untuk kita bisa trading? Jawabannya bukan, Pak. Kalau kita trading yang baik dan benar itu bukan ini jawabannya, bukan ini strateginya, bukan ini caranya, bukan ini cara yang sebenarnya, tidak. Tapi cara yang sebenarnya itu kita lihat tren, kita lihat SNR, ya kan? Kita lihat sedikit pola candlestick. Memang pola candlestick nggak terlalu pengaruh, tapi itu bisa membantu. Yang paling pengaruh itu tetap tren. Yang kedua itu paling pengaruh itu SNR. Tapi kalau pola candle, kalau dibilang ngaruh banget sih nggak terlalu ya kalau pola candle. Tapi kalau ini, kenapa ini bisa? Karena ini dia kan bisa dibilang algoritma, Pak. Algoritma dari trading, algoritma dari market. Jadi kebiasaan market kayak gitu. Kalau dibilang apakah ini cara yang baik dan benar untuk kita trading, apakah ini cara yang baik dan benar untuk kita bisa profit konsisten? Kayaknya bukan. Tapi apakah di sini kita bisa profit? Jawabannya bisa, kayak gitu. Oke. Kita rencananya mau open posisi buy gara-gara candlestick yang sedang berjalan itu candlestick warna hijau, dan candlestick di sini belum tahu kita jadi warna apa. Kita open posisinya itu selesai candlestick ini di jam 1:58. Lihat di jam di sini di atas, di jam 1:57, kita di jam 1:58. Itu harusnya udah open posisi, baik di detik 00 kalau yang Android, balik di detik 30 ataupun balik di detik 40, bebas, yang penting nggak dikurang dari 5 detik. Oke, baiklah, kita menunggu sekitar 5 detik lagi, harusnya kita udah open posisi. Kita open posisi, Pak, di sini kita open posisi buy ya. Kita open posisi buy itu 3 kali kita open posisi buy-nya. Semoga profit. Oke. Oke, mungkin kayak gitu aja dari videonya, penjelasan singkat soal penjelasan dan sedikit nasihat mungkin ya soal teknik ketiga. Misalkan ada yang tanya lagi, misalkan candlestick ketiga itu ada yang tanya lagi, ditanya candlestick ketiga itu apakah worth it? Jawabannya worth it. Tapi misalkan marketnya lagi kacau, marketnya lagi sumbu panjang di atas dan di bawah, itu nggak bisa. Misalkan marketnya itu ada doji, nggak bisa. Tapi misalkan ada yang komen juga kayak kemarin di komen saya, di komentar di bawah ataupun di DM saya, Bang, saya pakai itu, dojinya nggak ada, tapi loss juga. Nggak bisa, Bang, nggak bisa untuk 100% itu nggak bisa kayak gitu. Seperti ini, kita udah terjadi loss, kita harus kompen di sini, Pak. Nggak bisa kita harus memang bener-bener ini harus profit terus. Doji nggak ada, ini nggak ada, tapi aku masih loss. Itu aku nggak tahu bilang kayak mana. Kalau memang kayak gitu pertanyaannya, gitu. Untuk maksimal kompensasi itu di K2, ya. Maksimal kompensasi itu di K2. Kalau K2 nggak masuk berarti nggak bisa. Berarti harus nextnya open posisi. Dan jangan kompen, kayak gitu. Karena ini cuma sekedar strategi dan cuma sekedar dari cuma sekedar dari algoritma yang diambil. Oke, gitu ya. Jangan sampai salah paham nanti dengan teknik ini. Jangan sampai memberi harapan di teknik ini, memberi harapan, wah ini bisa ini untuk aku bisa mulai trading yang baik dan benar. Aku bisa mulai ini dengan cara yang efisien untuk bisa trading. Tidak, jawabannya bukan kayak gitu konsepnya. Oke? Mungkin sangat-sangat dimengerti dari penjelasan saya mungkin ya. Oke, kita open posisi udah selesai dan kompensasinya udah terjalankan, udah terlaksanakan, dan mungkin akhir dari video ini bisa saya bilang ya. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.